Bab 11. Kiai Mustajab. Pak Gino. Seru Pak Slamet memanggil. Kamu Matt. Ada apa? Sahut Pak Gino yang lagi ngopi di teras rumahnya. Lagi gak kerja Pak? Tanya Pak Slamet. Iya, lagi nganggur. Kemarin kerjaan sudah selesai bikin kamar mandi. Jawab Pak Gino. Mau minta tolong? Bikin musola depan rumah. Bisa nggak Pak? Kata Pak Slamet. Bisa. Sekarang ya? Jawab Pak Gino. Iya Pak Gino. Dimulai sekarang. Kata Pak Slamet. Kalau bisa, tukang 2, kulinya 2. Ujar Pak Slamet. Oh, iya Matt. Tak telepon kuliku dulu dan tukang. Kamu pulang dulu. Habis ini aku ke rumahmu. Kata Pak Gino. Iya Pak Gino. Jawab Pak Slamet lalu pulang. Sesampai di rumah, Pak Slamet duduk di teras sambil menikmati kopi dingin. Pak, ini uang 200 juta untuk beli bahan material dan bayar tukang. Bapak pegang, biar hati Bapak tenang. Kata Hamim. Iya Min. Jawab Pak Slamet lalu menerima uang. Pak, bilang ke tukangnya. Pondasi musola, pakai seluk cor saja. Gak usah pakai batu sungai. Pintunya depan 2 kanan kiri. Samping pojok 2, jeti 4 pintu. Depan kasih jendela kaca. Samping kasih jendela kaca. Keramik warna putih. Musolahnya dikasih teras depan dan samping. Sama bikin sumur, tempat wudhu, kamar mandi dan WC. Kata Hamim. Iya Min. Jawab sang bapak heran. Karena Hamim bisa mengetahui konstruksi bangunan. Kalau uangnya kurang, bapak bilang sama Hamim. Kata Hamim. Iya Min. Jawab sang bapak. 4 motor memasuki halaman rumah Pak Slamet, lalu berhenti dan uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Pak Slamet. Mau bikin musola sebelah mana ini? Tanya Pak Gino. Sebelah sini Pak. Di depan sebelah pinggir kiri. Yang agak besar musolahnya ya Pak. Jawab Hamim sambil menunjukkan lokasi. Iya, siap. Ini kan Hamim. Kata Pak Gino. Iya Pak deh. Jawab Hamim. Lama gak pernah kelihatan. Tahu-tahu sudah besar gini. Pak Slamet, pondasi batu apa pondasi seluk cor? Tanya Pak Gino. Seluk cor saja Pak Gino. Jawab Pak Slamet. Ya sudah, kamu belanja bahan material di galangan depan pinggir jalan raya saja, yang dekat Indomaret. Tak catat yang perlu dibeli. Aku dan teman-teman tak mengali tanah buat pondasi seluk cor. Kata Pak Gino. Hamim mendekati ibunya yang lagi nyuci baju, di sebelah sumur yang terletak di belakang dapur. Bu, ini aku kasih uang 30 juta, buat makan dan minumnya orang kerja bikin musola. Belikan rokok sehari 2 bungkus saja Bu. Ujar Hamim. Iya mas. Jawab sang ibu. Habis bikin musola, nanti ganti rumah ibu yang dibangun. Biar ibu dan bapak enak tidurnya. Hamim pamit mau jalan-jalan Bu, sambil beli helm. Pamit Hamim. Iya mas, hati-hati. Jawab ibu Maria keheranan. Hamim meluncur pelan-pelan dengan mengendarai motornya menuju desa Karangsewu. Yang tetangga desa dengan desa Konoha. Sesampai di desa Karangsewu, Hamim menghentikan motornya di halaman rumah sederhana. Setelah turun dari motor, Hamim mendekati pintu rumah lalu uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab kakek Legi yang lagi duduk di ruang tamu sambil merokok. Siapa? Aku Mbah Hamim. Cucunya Mbah. Anaknya Ibu Maria. Kata Hamim lalu saling cium tangan. Loh, kapan kamu pulang Mim? Tanya kakek Legi. Sudah dapat 2 mingguan Mbah. Jawab Hamim. Siapa Pak? Tanya Erni adiknya Ibu Maria. Hamim, keponakanmu. Sahut kakek Legi. Erni buru-buru ke ruang tamu. Loh, kamu Mim, kapan datang dari pondok pesantren? Tanya Tante Erni. Sudah 2 mingguan bule. Jawab Hamim. Sebentar, tak bikinin kopi. Kata Tante Erni lalu ke dapur. Loh, kamu Hamim. Kata Nenek Legi. Kemudian Hamim saling cium tangan. Tambah besar saja kamu. Tambah tinggi dan ganteng.
Umur berapa sekarang? Tanya nenek lagi. Umur 16 tahun setengah, Nek. Jawab Hamim. Hamim. Panggil Lina, adiknya Ibu Maria. Kapan datang dari pondok pesantren? Iya, Bulek. Jawab Hamim lalu saling cium tangan. Sudah 2 mingguan. Kamu tambah besar tambah ganteng saja, kata Tante Lina. Hehehe ya Bulek, ujar Hamim, tertawa. Ini Mim, kopimu, kata Tante Erni lalu duduk di ruang tamu. Kakek dan nenek satu rumah dengan Bulek Erni. Tanya Hamim. Tidak Hamim, aku tinggal di sebelah rumah kakekmu. Sebelahnya lagi, rumah Tante Lina. Jawab Tante Erni. Mim, ibumu lagi ngapain sekarang? Tanya Tante Lina. Paling lagi masak untuk tukang. Jawab Hamim. Loh, kok masak untuk tukang? Seru Tante Lina. Saya bangun musola di depan rumah Bulek. Tadi, ibu saya suruh memberi makan dan minum untuk tukang dan kuli. Kata Hamim. Wah, banyak duitnya dong. Kamu? Sahut Tante Lina. Alhamdulillah, ada Bulek. Jawab Hamim. Besok tak main ke rumahmu? Lama, hampir sebulan gak main ke rumah ibumu. Biasanya kalau lewat desa Konoha, aku selalu mampir. Kata Tante Lina. Nenek masih mijit sekarang? Tanya Hamim. Iya Mim, tapi ya jarang-jarang. Apa kamu mau minta pijat nenekmu? Tanya nenek lagi. Iya Nek, badanku rasanya capek semua. Jawab Hamim. Ya sudah, tengkurap sini, nenek ambilin minyak urutnya. Kata sang nenek. Hamim, makan ya, tak ambilin. Kata Tante Erni. Gak boleh, tadi sudah makan nasi pecel. Jawab Hamim. Ayo Mim, tengkurap. Kata nenek lagi. Iya Nek. Jawab Hamim lalu tengkurap. Nek, masak apa? Tanya Hamim. Masak sayur lodeh. Tadi Bulekmu yang masak di dapur sini. Jawab sang nenek. Selesai mijat dan ngobrol dengan kakek neneknya, Hamim pamit pulang. Nek, Hamim mau pergi ke pasar dulu, terus pulang. Pamit Hamim. Iya Mim, hati-hati. Sahut sang nenek. Ini uang 2 juta buat kakek beli rokok. Ini 2 juta buat jajan nenek. Kata Hamim. Banyak sekali uangmu, kata sang nenek. Alhamdulillah, punya banyak Nek. Bulek Erni, mau pulang dulu. Pamit Hamim. Iya Mah, salam sama ibumu. Ujar Tante Erni. Iya Bulek. Ini uang buat Bulek Erni sama Bulek Lina. Kata Hamim. Gak usah Hamim, kamu buat jajan saja. Aku ini gak ngasih uang keponakan, malah keponakan yang ngasih aku. Sahut Tante Erni. Terima saja Bulek, aku punya uang banyak kok. Kata Hamim memaksa. Lalu Bulek Erni menerima dengan terpaksa. Tak lama kemudian Hamim pergi dengan motornya. Ya Allah, banyak sekali Hamim kasih uang, 4 juta. Gumam Tante Erni. Setelah membeli helm, Hamim jalan-jalan di kota Surbaya sambil melihat-lihat keramaian kota. Selesai sholat duhur di masjid, Hamim kembali lagi jalan-jalan. Tak terasa azan asar berkumandang. Hamim lalu melajukan motor beatnya ke arah kecamatan Waru. Kok gak sampai-sampai pasar gedongnya? Jangan-jangan aku tersesat. Lebih baik aku sholat asar dulu di masjid depan itu. Gumam Hamim. Setelah memarkir motornya di halaman masjid, Hamim langsung wudhu kemudian sholat di teras samping masjid. Baru 1 rakaat, tiba-tiba datang puluhan anak muda lelaki dan perempuan masuk masjid. Seketika masjid penuh dengan anak-anak muda laki-laki dan perempuan. Kiai Mustajab yang hendak memulai ngaji kitab tafsir Jalalain, diam tertegun sambil menghisap rokok Cisamsu dalam-dalam. Dengan kewaliannya, Kiai Mustajab melihat pancaran cahaya dari teras musola sebelah kanan. Subhanallah, ada pemuda alim sholat di teras samping masjid ini. Tubuhnya memancarkan cahaya kemilau. Dia bernama Hamim Jazuli, murid juga abdi kesayangan Kiai Basori Malang. Dia juga disayangi oleh Mbah Wali Nawawi. Dia tidak menyadari kalau dirinya sudah alim. Hamim sengaja disuruh pulang oleh Kiai Basori, agar Hamim membantu kesulitan ekonomi keluarganya. Selama ini,
Puluhan tahun keluarga Hamim telah direndahkan dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang mampu di kampungnya. Itu sebabnya Kiai Basori menyuruh Hamim pulang. Kata Kiai Mustajab dalam hati. Berkat doa Kiai Basori, Hamim juga ditakdirkan menjadi pemuda yang kaya raya, mempunyai banyak pengikut. Sambung Kiai Mustajab. Selesai sholat, Hamim terkejut melihat teras masjid dipenuhi santri yang hendak ngaji. Kiai Mustajab memulai ngajinya dengan menerangkan kajian kitab tafsir Jalalain. Hamim tetap duduk sambil mendengarkan Kiai, menerangkan kitab, untuk menghormati sang Kiai dan ilmu, seperti yang diajarkan Kiai Basori gurunya. Selang 1 jam setengah, Kiai Mustajab menyudahi mengajar ngajinya, dan ditutup dengan kalimat walah walam bisawaf. Kiai Mustajab berdiri kemudian berjalan ke teras kanan masjid. Gus Hamim panggil Kiai Mustajab. Sendiko dawu Kiai. Jawab Hamim terkejut, lalu berdiri mendekat Kiai. Kemudian saling cium tangan. Pasar Gedong itu, kamu keluar dari masjid ini, belok kiri. Lurus saja, kira-kira 1/4 jam sampai Pasar Gedong. Kamu tadi salah jalan, kata Kiai Mustajab. Sendiko dawu Kiai. Ujar Hamim. Ya sudah, kamu pulang, ibumu menunggumu dengan cemas saat ini, kata Kiai Mustajab. Sendiko dawu Kiai. Jawab Hamim kemudian pamit, saling cium tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ingin ngaji, besok kesini lagi ya, kata Kiai Mustajab. Sendiko dawu Kiai. Jawab Hamim kemudian berjalan keluar masjid, lalu menyalakan motornya sambil membaca papan tulisan. Sambil mengemudikan motornya pelan-pelan, Hamim berkata lirih. Ternyata, itu tadi masjid pondok pesantren Al-Karim. Kok kenal aku ya? Kiainya. Dan tahu tujuanku ke Pasar Gedong. Setelah membeli kipas angin, Hamim langsung pulang dengan jalan yang sudah dihafalnya. Sesampai di rumah, Hamim memarkir motornya di depan kamar panggung. Hamim, panggil sang ibu. Iya bu, jawab Hamim. Dari mana saja kamu itu? Berangkat pagi pulang jam 5 sore. Bikin ibu khawatir saja. Tanya sang ibu. Habis jalan-jalan bu, pingin tahu jalan di kota Surabaya. Jawab Hamim. Tadi ditelepon adikmu, HP-mu di kamar. Kata sang ibu. Iya bu, lupa kalau punya HP. Kata Hamim. Ya sudah, mandi sana, terus makan. Kata sang ibu. Sebentar bu, mau lihat ayam dan angsa entok dulu. Kata Hamim. Sudah ibu kasih makan ayam sama entoknya, juga burung merpatinya. Kata sang ibu. Pak Slamet, pulang dulu. Kata Pak Jino tukang. Iya Pak Jino, terima kasih. Jawab Pak Slamet lalu pergi ke sumur belakang dapur untuk cuci kaki. Pak, sudah pasang pondasinya? Tanya Hamim. Belum Mim, besok ngecor pondasi sluk. Tadi hanya mengali tanah buat pondasi dan merangkai besi. Jawab Pak Slamet. Selesai sholat maghrib di kamar panggung, Hamim belajar mengoperasikan HP sambil tidur-tiduran. Gus Hamim. Panggil Andi kakaknya. Iya mas. Jawab Hamim lalu keluar kamar. Ini ada temen kakak. Jual salon speaker aktif. Minta 400.000. Barangnya masih bagus, baru beli 2 bulan. Belinya 700.000. Butuh uang temen kakak. Kata Andi. Dicoba dulu kak, kalau cocok, aku beli. Kata Hamim. Siap Gus, mana HP-mu? Kata Andik lalu menyambungkan Bluetooth ke speaker aktif. Kemudian Andik memutar musik di YouTube. Kecang ya suaranya. Enak. Kata Hamim. Ya sudah, aku beli. Ini uangnya. Ujar Hamim. Ya sudah Gus, aku tak ke warkop dulu. Terima kasih. Kata Andik. Iya mas. Kata Hamim. Kamu gak main apa sama teman-temanmu? Sejak pulang ke rumah kok gak pernah main kamu. Kata Andik. Besok-besok saja mas, lagi gak mau keluar. Jawab Hamim kemudian masuk kamar dengan pintu dibiarkan terbuka. Setelah menyulut rokok, Hamim menyalakan laptop. Kalung pink petuk yang dipakai Hamim memancarkan cahaya biru keputih-putihan di dada Hamim. Berkat bantuan kampuhan mustika kalung pink petuk, Hamim dengan mudah mengoperasikan laptopnya walau Hamim pertama kali mengoperasikan laptop.
Bab 12. Pasang Wi-Fi. Hamim melihat video kendaraan alat-alat berat di YouTube. Juga melihat cara kerja kendaraan alat-alat berat di konstruksi bangunan. Assalamualaikum, Gus. Ujar Ririn kakaknya sambil membawa kopi. Waalaikumsalam, Kak. Masuk sini, Kak. Ini aku buatkan kopi. Kata Ririn kemudian masuk ke kamar panggung. Alhamdulillah, terima kasih, Kak. Tumben baik banget. Bikinin aku kopi. Kata Hamim. Iya, sekalian bikinin bapak barusan. Sahut Ririn. Lah ibu kemana? Kok yang bikin kopi kakak? Tanya Hamim. Tidur, kelelahan kali. Kok kamu lihat video kendaraan alat-alat berat, Gus? Gak lihat konten artis atau TikTok yang lucu-lucu? Atau pengajian? Ujar Ririn. Aku suka lihat video alat berat, Kak. Nanti, kalau aku punya uang, aku akan beli alat berat seperti ini. Jawab Hamim. Buat apa Gus beli alat berat? Ujar Ririn. Ya buat kerjalah, cari uang. Jawab Hamim kemudian menyulut rokok. Gus, besok kakak mau libur kerja. Doain kakak dapat kerjaan baru yang enak ya. Ujar Ririn. Mau pindah kerja, Kak? Tanya Hamim. Iya, kontrak kerja kakak di perusahaan gak diperpanjang lagi. Jadi nganggur kakak mulai besok. Jawab Ririn. Apa kakak gak kepingin kuliah? Tanya Hamim iseng. Ya kepingin Gus. Tapi uang dari mana buat biaya kuliah? Belum lagi beli baju buat kuliah motor saja baru ada. Jawab Ririn. Kakak gak usah kerja jeti buruh di pabrik. Kakak kuliah saja sambil kerja jualan online. Kata Hamim. Gak punya uang Gus. Buat biaya kuliah sama buat modal jualan online. Sahut Ririn. Hamim mengambil uang 3 bedel berisi 100 jutaan. Lalu meletakkan di atas karpet depan Ririn kakaknya. Ini uang 300 juta. Kakak daftar kuliah. Ambil jurusan manajemen bisnis. Lalu, kakak bisnis jual beli online. Kata Hamim. Melihat tumpukan uang, Ririn sangat terkejut bukan kepalang. Namun Ririn diam karena mengetahui kalau Hamim adiknya rada aneh sepulang dari pondok pesantren. Iya Gus, besok aku akan daftar kuliah walau terlambat. Kata Ririn, senang. Daftar saja, diterima kok. Besok, kalau mau masuk pintu gerbang kampus, kakak tawasul dulu. Kirim Al-Fatihah ke aku ya. Pasti keterima dan kakak akan menjadi mahasiswi paling cerdas. Kata Hamim. Iya Gus. Lalu, kakak harus bisnis online. Jual apaan? Tanya Ririn. Jual baju saja. Baju orang dewasa dan anak-anak kecil. Juga pekaan dalam wanita dan pria. Jawab Hamim. Iya Gus. Jawab Ririn. Kakak buat nomor rekening di Bank Mutiara dan Bank Asia. Nanti aku transfer uang untuk modal usaha dan biaya kuliah hingga lulus wisuda. Kata Hamim. Iya Gus. Jawab Ririn. Ya sudah, kakak belajar bisnis online. Besok kakak carikan orang untuk pasang wifi di depan kamarku ya. Kata Hamim. Siap Gus. Besok jam 09 pagi pasti sudah dipasang. Sekarang akan aku hubungi pegawai operatornya. Kata Ririn. Kak, sekarang belikan aku TV ya. Yang 20 inci. TV yang tipis Kak, merek yang bagus. Ini uangnya. Sama belikan HP iPhone yang bagusan dari iPhone ini. Yang harganya 20 juta ke atas. Pinta Hamim. Iya mas, tak ngajak Andik. Kata Rani lalu beranjak. Malam semakin larut, Hamim masih duduk di depan laptop sambil mempelajari ilmu cara kerja kendaraan alat-alat berat. Dan melihat konstruksi bangunan. Gus, ini TV-nya. Kata Andi kemudian masuk kamar panggung. Taruh mana nih? Taruh pojok situ saja mas. Biar besok pagi dipasang sama bapak. Jawab Hamim. Iya Gus. Jawab Andi. Ini HP-nya. Ini uang kembaliannya. Ujar Andi. Mas masih punya uang? Tanya Hamim. Habis buat beli helm sama jajan. Sahut Andi. Ini mas, buat beli bensin dan saku sekolah. Gak usah minta uang saku sama bapak dan ibu. Kata Hamim sambil menyodorkan uang. Iya Gus. Banyak amaat? Tanya Andi. Ini 100 juta.
Buat biaya keperluan sekolah Mas Andik sampai lulus. Buat beli bensin, sama uang saku sekolah. Besok sepulang sekolah, Mas pergi ke bank, bikin nomor rekening. Kata Hamim. Iya, Gus. Terima kasih banyak. Jawab Andik sangat senang. Jangan dibuat foya loh Mas, uang itu. Itu untuk keperluan sekolah dan jajannya Mas Andik. Pesan Hamim. Iya, Gus. Siap. Aku tak ke warkop sebentar. Iya, Mas. Sahut Hamim. Pagi jam 7:30 pagi, Pak Slamet memberi makan ayam dan entok. Setelah itu, menikmati secangkir kopi di belakang dapur samping sumur, sambil melihat ayam peliharaan. Sementara, Ibu Maria sedang sibuk masak. Pak Gino tukang dan ketiga rekannya datang dan langsung bekerja membuat campuran cor. Tak lama kemudian sebuah truk datang dan menurunkan batu bata merah. Pak Gito, ini kopi dan camilannya, juga rokoknya. Ujar Ibu Maria. Iya Bu Maria. Kurang satu. Sahut Pak Gino. Apa itu Pak Gino? Tanya Ibu Maria. Air putih buat minum Bu. Jawab Pak Gino. Oh, iya Pak. Sebentar ya. Tak suruh bapaknya Hamim beli air mineral galon. Jawab Ibu Maria lalu beranjak ke dapur. Pak, belikan air mineral galon untuk minum orang kerja. Beli 2 galon sekalian. Ujar Ibu Maria. Iya. Jawab Pak Slamet. Pak, habis ini tolong pasangkan TV-ku ya, di kamar. Kata Hamim yang baru bangun tidur. Dipasang di mananya, Min? Tanya sang bapak. Di dinding bambu, Pak. Tapi jangan tinggi-tinggi ya. Jawab Hamim. Iya, Mas. Jawab sang bapak. Mas Hamim, sini nak, makan dulu. Ini ibu buatkan kopi. Kata sang ibu. Iya, Bu. Tak mandi sebentar. Sahut Hamim. Selesai mandi, Hamim menikmati sarapan pagi. Setelah itu, Hamim minum kopi, lalu menyulut rokok sambil berjalan ke kandang burung merpati. Hamim membuka beberapa pintu kandang. Setelah dibuka, burung merpati keluar satu persatu sambil melihat-lihat tempat barunya. Mobil Rolls-Royce berhenti di depan rumah Pak Slamet. Seorang ibu muda yang sangat cantik keluar dari mobil, lalu mendekati Pak Gino yang lagi kerja. Selamat pagi Pak, sapa sang tamu. Selamat pagi juga Mbak. Balas Pak Gino. Apa benar ini rumahnya Gus Hamim? Tanya ibu muda. Iya Mbak, ini rumahnya Hamim. Tapi Hamim bukan Gus Mbak. Barangkali salah alamat. Jawab Pak Gino. Ini Pak, fotonya Gus Hamim. Kata ibu muda sambil menunjukkan layar HP. Oh, iya Mbak. Benar ini rumahnya Hamim. Lah, ini bapaknya. Baru datang. Ujar Pak Gino. Pak Slamet, Mbak ini mencari Hamim. Sejak kapan anakmu dipanggil Gus? Seru Pak Gino. Iya sebentar Mbak. Tak panggilkan. Kata Pak Slamet lalu beranjak ke kebun. Hamim. Dicari orang di depan. Seru sang bapak. Iya Pak. Jawab Hamim yang mengenakan celana pendek, lalu berjalan ke depan. Iya Mbak. Ada apa mencari saya? Tanya Hamim. Ada perlu mau minta syarat Gus? Jawab ibu muda. Silahkan masuk sini Mbak. Di rumah gubuk. Kata Hamim kemudian berjalan masuk rumah dan diikuti tamunya. Silahkan duduk. Ujar Hamim. Terima kasih Gus. Saya Ibu Aryani. Mau minta syarat Gus. Suami saya kena guna-guna seorang purel. Sudah 2 bulan tidak pulang. Tidak telepon anak istrinya. Perusahaan pun gak diurus Gus. Saya kasihan sama anak saya. Selalu menanyakan papanya. Anak saya rindu ingin bertemu sama papanya. Ujar Ibu Aryani. Yang rindu papanya itu anaknya atau ibunya? Tanya Hamim santai. Ya saya ya anaknya Gus. Jawab Ibu Aryani sambil tersenyum. Oh, tak kira anaknya saja. Sudah 2 bulan ya Bu. Suaminya gak pulang. Ujar Hamim. Iya Gus. Jawab Ibu Aryani. Suami ibu ada di pantai Kuta Bali sekarang. Lagi jalan-jalan sama seorang wanita. Kata Hamim. Beneran Gus. Sahut Ibu Aryani. Iya Bu. Suami ibu dalam pengaruh sihir guna-guna. Ibu telepon sekarang.
Ibu tanyakan, suaminya ada di mana? Ujar Hamim. Tidak diangkat, Gus. Sudah saya telepon ratusan kali. Tidak pernah diangkat. Sahut Ibu Aryani. Coba sekarang Ibu pasti diangkat. Ibu tanya di mana, lalu suruh pulang ya. Ibu laut speaker suaranya. Pinta Hamim. Iya, Gus. Baiklah. Jawab Ibu Aryani lalu mengambil HP dari dalam tas. Setelah memencet nomor telepon suaminya, terdengar jawaban. Iya, Mah. Ada apa? Tanya suami Ibu Aryani. Lagi di mana, Pak? Tanya Ibu Aryani. Lagi di pantai Kuta Bali. Jawab suami Ibu Aryani. Papa pulang ya, sekarang. Anaknya nyariin papanya. Ujar Ibu Aryani. Iya, Mah. Tak beli tiket dulu. 2 jam sampai Surabaya. Jawab suami Ibu Aryani. Ya sudah, Pak. Hati-hati. Jangan lama-lama. Habis matiin telepon, langsung berangkat ke bandara. Kata Ibu Aryani. Iya, Mah. Jawab suami Ibu Aryani, lalu mematikan HP. Alhamdulillah, dijawab Gus. Benar yang Gus omongkan. Ujar Ibu Aryani. Setelah melepaskan kalungnya, Hamim berkata, Bu, julurkan telapak tangannya. Iya, Gus. Kata Ibu Aryani. Kemudian mengulurkan kedua telapak tangannya. Kemudian, Hamim menulis Raja Asmak di telapak tangan Ibu Aryani dengan ujung puing petuk. Selesai menulis, Hamim mengalungkan ke leher kembali. Sekarang, kedua telapak tangan Ibu usapkan di wajah Ibu. Kata Hamim. Baiklah, Gus. Jawab Ibu Aryani kemudian mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ibu Aryani. Sesampai di rumah, rendam tangan Ibu sebentar di baskom berisi air. Lalu, airnya Ibu siramkan halaman gerbang pintu masuk rumah. Biar dilewati oleh suami Ibu. Kata Hamim. Iya, Gus. Jawab Ibu Aryani. Silakan Ibu pulang. Sebentar lagi suami Ibu pulang dan langsung minta jatah. Kata Hamim. Minta jatah apa, Gus? Sahut Ibu Aryani. Heran. Minta jatah ditemani tidur sama Ibu. Jawab Hamim. Hehehehe. Bisa saja Gus kalau bercanda. Sahut Ibu Aryani. Dari mana Ibu tahu nama dan rumah saya? Tanya Hamim. Dari Direktur Jessica, Gus. Katanya Jessica mendapatkan tender besar karena diberi syarat sama Gus. Ya sudah, Gus. Saya pamit pulang. Ini ada sedikit uang buat beli rokok. Kalau suami saya benar-benar pulang, saya akan kesini lagi. Kata Ibu Aini sambil meletakkan amplop tebal di atas meja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Hamim kemudian mengantongi amplop pemberian Ibu Araini, lalu berjalan keluar melihat orang kerja membangun musola. Hamim, wah, sekarang jadi dukun ya. Goda Pak Gito. Hahaha, iya Pak De. Pak, beli sanyukan enak. Biar gak ambil air jauh di sumur belakang dapur. Kata Hamim. Itu benar Gus. Sahut Pak Jino. Sekalian beli selang. Biar gak jauh-jauh ambil air untuk mengaduk campuran semen pasir. Siap. Jawab Pak Selamat lalu pergi dengan motornya. Selamat siang. Ucap seorang tamu laki-laki. Siang juga Pak. Jawab Hamim. Apa ini rumahnya Mbak Ririn? Tanya sang tamu. Iya Pak, benar. Jawab Hamim. Apa Bapak mau pasang wifi? Iya Mas. Jawab sang tamu. Pasang di depan kamar panggung itu ya Pak, wifi-nya. Ujar Hamim. Iya Mas. Jawab 2 orang lalu berjalan ke gubuk. Mbak, ada orang pasang wifi. Kata Hamim pada Ririn kakaknya. Iya Gus. Jawab Ririn lalu keluar kamar. Kakak bayar dulu ya, pasang wifi-nya, nanti aku ganti. Sekalian sama TV-nya pakai wifi. Ujar Hamim. Gak usah diganti Gus, uangnya. Jawab Ririn lalu menuju kamar panggung. Bu, Hamim keluar dulu, mau ke kantor kelurahan. Pamit Hamim. Iya Mas. Mau ngapain? Tanya sang ibu. Mau minta KTP sementara Bu, atau surat tanda pengenal domisili? Aku kan masih umur 16 tahun 6 bulan. Belum punya KTP atau surat pengenal. Yang ada cuma kartu santri pondok pesantren.
Biar enak kalau keluar kemana-mana. Jawab Hamim. Iya, Mas. Jangan lupa, HP-nya di bawah. Kata sang ibu. Iya, Bu. Jawab Hamim. Bab 13. Membeli tanah. Setelah menyalakan mesin motor Beat, Hamim meluncur pelan-pelan menuju balai desa. Sesampai di kantor balai desa, Hamim memarkirkan motornya, lalu berjalan menuju kantor desa. Assalamualaikum. Seru Hamim. Waalaikumsalam. Mau ngurus apa, Di? Jawab Pak Lurah yang kebetulan baru datang. Mau minta KTP sementara Pak Lurah. Karena saya belum punya KTP, masih umur 16 tahun 6 bulan. Jawab Hamim. Oh, surat domisili. Sebelah mana rumahmu? Tanya Pak Lurah. Gang kuburan Pak Lurah. Jawab Hamim. Anaknya siapa kamu? Kok gak pernah lihat? Tanya Pak Lurah. Anaknya Pak Slamet. Jawab Hamim. Oh, iya. Ini Hamim yang mondok di Kabupaten Malang itu ya? Seru Pak Lurah. Iya Pak Lurah. Jawab Hamim. Apa sudah berhenti mesantrennya? Tanya Pak Lurah. Sudah Pak Lurah. Pak Lurah. Apa tanahnya Pak Lurah yang di belakang rumah saya itu dijual? Tanya Pak Hamim. Iya Mas Hamim. Apa ada pembeli? Kamu? Sahut Pak Lurah. Ada Pak Lurah. Dijual berapa Pak Lurah? Tanya Hamim. 1.400.000.000. Dulu aku jual 1,8 M gak laku. Ditawar 1 M karena gak ada akses jalannya. Akses jalannya hanya 1 meter. Kata Pak Lurah. Berapa luasnya? Pak Lurah. Tanya Hamim. 1 hektar. Jawab Pak Lurah. Aku beli sendiri Pak Lurah. Kata Hamim. Hahaha. Jangan bercanda kamu Mas Hamim. Uang 1,4 M itu tidak sedikit. Kamu dapat duit dari mana? Orang tuamu saja. Bingung cari uang buat makan sehari-hari. Ujar Pak Lurah. Itu kan orang tua saya Pak Lurah. Bukan saya. Dan jangan menghina orang tua saya. Saya sanggup beli tanah Pak Lurah sekarang juga. Akan saya bayar cas. Sahut Hamim. Agak kesal. Beneran kamu? Tanya Pak Lurah. Bener Pak Lurah. Tapi syaratnya. Tanah Pak Lurah yang ada di sebelah rumah saya juga saya beli. Bagaimana? Ujar Hamim. Boleh. Tapi aku perlu bukti. Tunjukkan uangmu dulu. Kata Pak Lurah. Baiklah Pak Lurah. Kata Hamim lalu mengeluarkan HP, kemudian membuka aplikasi banking. Ini Pak Lurah. Saldo uang saya di Bank Mutiara. 2,5 M. Di Bank Asia juga ada 2,5 M. Kalau oke, akan saya transfer sekarang. Kata Hamim. Melihat saldo uang 2,5 M di rekening Bank Mutiara dan 2,5 M di rekening Bank Asia milik Hamim, Pak Lurah Naim langsung kicep. Terdiam sambil terkejut. Baiklah Mas Hamim. Maaf Pak Lurah meremehkanmu. Tunggu sebentar ya. Aku akan ambil sertifikat tanahnya di rumah. Pak Yun, tolong Mas Hamim dibuatkan surat domilisi. Aku mau pulang sebentar. Kata Pak Lurah. Iya Pak Lurah. Jawab Pak Yun. Setelah selesai membuat surat domisili, Pak Lurah Naim datang kembali ke kantor desa. Mas Hamim, sudah surat domisilinya? Tanya Pak Lurah. Sudah Pak Lurah. Jawab Hamim. Mas Hamim, tanah yang di sebelah rumahmu itu, aku jual 600 juta. Ukuran lebar 300 meter, panjang 60 meter. Apa Mas Hamim mau dengan harga segitu? Karena tanah itu ada jalan akses mobil. Dan tanah padat, gak usah nguruk lagi. Kata Pak Lurah. Iya Pak Lurah, saya setuju. Jawab Hamim. Baiklah, akan aku buatkan nota surat jual beli tanah. Kata Pak Lurah. Tak lama kemudian, para saksi 6 perangkat desa sudah duduk di ruangan kantor Pak Lurah. Setelan mentransfer uang sebesar 2 miliar dan menunjukkan bukti transfer, Pak Lurah menandatangani surat jual beli di atas materai. Setelah itu, Hamim melakukan tanda tangan. Dan para saksi 6 pegawai kelurahan juga membubuhkan tanda tangan di atas materai sebagai saksi. Ini Mas Hamim, 2 sertifikat tanahnya. Kata Pak Lurah sambil menyodorkan map berisi sertifikat. Terima kasih Pak Lurah. Kata Hamim sambil menerima map berisi sertifikat 2 tanah. Lalu pamit.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Pak Lurah sambil melihat Hamim pergi. Tak kusangka, Pak Slamet yang miskin itu mempunyai anak seorang miliuner. Kata Pak Lurah dalam hati. Sesampai di rumah, Hamim memarkir motornya di depan kamar panggung. Lalu menyimpan sertifikat tanah di dalam lemari kecil. Setelah itu, Hamim pergi ke dapur untuk menyeruput kopi. Sudah, Mas? Ngurus surat domisilinya? Tanya sang ibu. Sudah, Bu. Jawab Hamim lalu berjalan ke kebun belakang rumah menuju kebun yang baru dibelinya. Luas sekali tanah kebun ini. Sayangnya banyak rumput ilalang dan tidak terawat. Tanahnya juga kurang tinggi 1 meteran. Aku harus menguruk tanah ini dan bikin pagar keliling. Setelah selesai, biar dipakai bapak ternak ikan dan ternak ayam. Kasihan orang tuaku. Dihina kepala desa barusan. Setelah melihat tanah yang baru dibelinya, Hamim kembali ke rumah. Bu, aku minta dipijit. Capai semua badanku. Ujar Hamim. Iya, Mas. Tengkurap sini, depan TV. Jawab sang ibu. Iya, Bu. Sahut Hamim lalu merebahkan badan di atas tikar. Gus, sudah pasang wifi-nya. TV juga sudah nyala. Kata Ririn. Iya, Kak. Kamu gak daftar kuliah, Kak? Kata Hamim. Iya, ini mau berangkat. Jawab Ririn. Assalamualaikum. Ujar Andik yang baru pulang sekolah. Waalaikumsalam, Mas Andik. Ganti baju terus makan. Lalu kamu bantu-bantu bikin musola di depan. Kata Ibu Maria. Iya, Bu. Siap. Jawab Andik. Bu, tanah di depan tanah Pak Lurah yang di sebelah itu. Punya siapa? Tanya Hamim. Punya Pak Ilham. Jawab sang ibu. Pak Ilham. Rumahnya mana, Bu? Tanya Hamim sambil menikmati pijitan sang ibu. Rumahnya desa Karangsewu, Mas. Jawab sang ibu. Kok gak dibangun rumah, Bu? Ujar Hamim. Tidak dibangun, Mas. Tanahnya dijual. Tapi belum laku-laku sampai sekarang. Sudah setahun lebih dijual gak laku-laku. Jawab sang ibu. Dijual berapa, Bu? Tanya Hamim. Dengar-dengar sih, minta 400 juta, Mas. Lebarnya 30 meter, panjangnya 20 meteran. Jawab sang ibu sambil memijat. Mahal ya, Bu? Sahut Hamim. Mahal, Mas. Itu kan tanah hasil sitaan. Ibu Lilik punya hutang sama Pak Ilham, dan uang itu berbunga. Karena nggak bisa bayar, akhirnya tanah itu disita. Ibu Lilik dapat tambahan uang dari Pak Ilham. Kata sang ibu. Oh, yang punya tanah itu seorang rentenir Tibu. Ujar Hamim. Iya, Mas. Rumahnya dekat sekolahan Estian Karangsewu. Pas pinggir sekolahan. Kata sang ibu. Tanah itu ibu beli sekarang juga ya? Ibu pergi sama bapak ke rumah Pak Ilham. Nanti jual belinya di balai desa Konohabu. Aku ambilin uangnya. Kata Hamim. Iya, Mas. Jawab Ibu Maria. Bengong keheranan melihat Hamim anaknya yang mempunyai uang banyak tanpa bekerja susah payah. Ini, Bu. Di kantong plastik hitam ini ada uang 450 juta. Ibu pergi sekarang sama bapak. Ujar Hamim. Iya, Mas. Ibu tak ganti baju dulu. Pak. Panggil Hamim dari teras. Iya, Min. Sahut sang bapak. Ganti baju dulu, Pak. Antarkan ibu sebentar. Seru Hamim. Mau kemana ibumu? Tanya sang bapak. Ke balai desa. Sahut Hamim. Iya. Kata sang bapak. Tak lama kemudian Hamim masuk kamarnya dan belajar ilmu konstruksi di aplikasi YouTube. Azan asar terdengar berkumandang. Pak Slamet dan Ibu Maria baru sampai di rumah. Setelah turun dari motor, Ibu Maria berjalan menuju kamar panggung. Hamim. Panggil sang ibu. Iya, Bu. Jawab Hamim lalu membuka pintu. Ini sertifikat tanahnya. Ini kembalian uangnya. 47 juta. Kata sang ibu sambil menyodorkan sertifikat tanah. Kembaliannya kasihkan bapak saja, Bu. Buat tambah-tambah beli bahan material dan bayar tukang. Kata Hamim. Iya, Mas. Ibu tak istirahat tidur dulu. Sebentar. Iya, Bu. Jawab Hamim kemudian masuk kamar lagi. Gus,
Panggil Ririn dari luar kamar panggung. Iya, Kak. Sahut Hamim lalu membuka pintu. Aku boleh masuk ke kamarmu? Tanya Ririn. Hahaha, masuk saja, Kak. Kan aku ini adikmu. Sahut Hamim. Oke, Gus. Kata Ririn lalu melepas sepatu kemudian masuk kamar. Alhamdulillah, Gus. Keterima kuliah di Universitas Surabaya. Besok mulai kuliah. Terus, kakak harus jualan apa di online? Kata Ririn. Jualan baju, Kak. Baju anak-anak, sama baju orang dewasa, juga baju anak balita. Jual baju muslim juga, sama pakaian dalam. Jawab Hamim. Gitu ya? Sahut Ririn. Iya, Kak. Nanti aku buatkan toko baju pinggir di jalan. Ujar Hamim. Iya, Gus. Kakak percaya sama kamu. Kakak tidur sini sebentar ya, sama lihat TV. Ujar Ririn. Iya, Kak. Jawab Hamim. Kamu lihat video apa sih, Gus? Kok banyak orang kerja proyek di lapangan? Tanya Ririn. Lihat konstruksi, cara membangun gedung, jembatan, jalan tol, pabrik dan lain-lain. Jawab Hamim. Selesai sholat Isya, Hamim dan 3 saudaranya rame-rame bermain game Higgs domino di ruang tamu. Mobil BMW berhenti di depan rumah Hamim. Seorang pria parubaya dan seorang ibu cantik menggendong anak balita berjalan mendekati rumah Hamim. Assalamualaikum. Seru sang tamu. Waalaikumsalam, jawab Ririn. Apa benar ini rumahnya Gus Hamim? Tanya sang tamu. Benar, Pak. Jawab Ririn. Apa Gus Hamimnya ada? Mbak. Tanya sang tamu. Ada, Pak. Silahkan masuk. Gus. Ada tamunya. Kata Ririn. Iya, Kak. Jawab Hamim kemudian beranjak ke pintu. Ada apa, Pak? Bu. Mencari saya. Tanya Hamim. Mau minta syarat, Gus. Anak saya yang nomor 3 ini sakit. Kata sang tamu. Mari, Pak. Bu. Ke gubuk saya. Ajak Hamim lalu keluar rumah menuju kamar panggung. Duduk di teras sini, Pak, Bu. Kata Hamim. Iya, Gus. Jawab sang tamu kemudian duduk. Sudah 4 bulan lebih ya, sakitnya? Tanya Hamim. Iya, Gus. Sudah berobat ke rumah sakit Singapura dan Jerman. Tidak ada hasilnya. Setiap hari nangis saja, Gus, dan harus minum obat. Jawab sang tamu. Ibu, anaknya tidurkan di atas karpet ya? Pinta Hamim. Iya, Gus. Jawab Ibu Andini. Sudah waktunya berjalan anak ibu ini. Kata Hamim. Iya, Gus. Umur 2 tahun. Belum berjalan sama sekali. Sahut Ibu Andini. Ibu bawah minyak hangat-hangat buat anak balita. Tanya Hamim. Bawah, Gus. Ini minyak tolon. Jawab Ibu Andini. Sebentar ya, Bu. Kata Hamim lalu masuk ke kamar mengambil api kopi yang masih bersih. Dan sebotol air mineral juga gelas kosong. Setelah diteras lagi, Hamim menuang air dalam gelas, lalu melepas kalungnya, dan merendam pring petuk dalam gelas. Kemudian Hamim menuang minyak telon di atas lapik, lalu mengambil pring petuk di dalam gelas, kemudian menaruh di atas lapik. Siapa nama anaknya, Bu? Tanya Hamim. Andini, Gus. Jawab Ibu Andini. Bajunya Andini dibuka semua ya, Bu. Kata Hamim. Nanti nangis, Gus. Kalau nagis kencang suaranya dan lama. Ujar Ibu Andini. Ibu nurut saja. Andini anak ibu gak bakal nangis. Kata Hamim. Iya, Gus, jawab Ibu Andini lalu melepaskan baju anaknya pelan-pelan. Setelah Andini telanjang, Hamim membaca doa. Kemudian, Hamim memberi minum air dari gelas beberapa tetes. Setelah itu, Hamim menggusap semua tubuh Andini dengan air rendaman pring petuk. Tak lama kemudian, Hamim mengoleskan minyak telon ke seluruh tubuh Andini. Tak seberapa lama, Andini kecing air berwarna merah hitam dengan bau yang sangat busuk sekali. Selesai kencing, dari dalam tubuh Andini mengeluarkan asap hitam. Mama, panggil Andini sambil membuka kedua matanya. Mendengar panggilan anaknya, sang ibu langsung menangis pilu. Begitu juga dengan papanya. Bu, pakaikan bajunya Andini kembali. Ujar Hamim. Iya, Gus. Jawab sang ibu lalu mengenakan baju anaknya kembali.
Bu, berdiri dulu ya. Karpetnya saya taruh di sumur. Baunya tidak sedap, kata Hamim. Iya, Gus, ujar Ibu Andini. Setelah memindahkan karpet, Hamim duduk kembali di teras kamar. Andini, sini aku gendong, kata Hamim, lalu mengambil Andini dari gendongan ibunya. Bab 14. Kursus mengemudi. Andini, jalan ya, kata Hamim. Iya, jawab Andini. Ayo jalan di atas tanah. Rumahnya Mas Hamim lantainya masih tanah, kata Hamim lalu menurunkan Andini di atas tanah. Kemudian Andini berjalan pelan, ke sana kemari sambil tertawa. Anak ibu dan bapak sudah sembuh, kata Hamim. Sakit apa, Gus? Sebenarnya anak kami, tanya papanya Andini. Sakit kena guna-guna, Pak. Sebenarnya tujuannya mengguna-guna bapak, tapi kena anak bapak yang kecil, jawab Hamim. Mengapa, Gus? Saya kok diguna-gun? Tanya papanya Andini. Karena masalah persaingan bisnis, Pak. Bukankah Bapak memiliki banyak perusahaan? Jawab Hamim. Iya, Gus. Saya mempunyai banyak perusahaan, ujar papanya Andini. Sini Andini, sudah mainnya. Besok lagi, kata Hamim. Baap, Ibu, kok bisa tahu nama saya dan alamat saya? Dari mana? Tanya Hamim. Istri saya diberitahu Ibu Aryani, Gus, teman bisnisnya. Ibu Aryani cerita tadi sore. Suaminya pulang setelah diberi syarat sama Gus. Jawab papanya Andini. Kerja apa Ibu Aryani itu, Pak? Kok bagus mobilnya? Tanya Hamim. Ibu Aryani dan suaminya adalah konglomerat, Gus. Mempunyai banyak perusahaan. Jawab papanya Andini. Ya sudah, Pak. Bu, silakan pulang. Sudah malam. Kasihan Andini, ujar Hamim. Gus, boleh minta nomor rekeningnya, kata papanya Andini. Buat apa, Pak? Kata Hamim. Mau kasih uang, barangkali buat renovasi rumah. Dan sebagai bentuk rasa terima kasih kami, kata papanya Andini. Iya, Gus. Beri saja nomor rekeningnya Gus ke suami saya, sebagai rasa terima kasih kami, sahut Ibu Andini. Baiklah, Pak. Ini nomor rekening saya, Bank Mutiara. Minta nomor WA-nya. Akan aku kirim lewat WA, kata Hamim. Ini Gus, nomor HP saya, ujar Pak Andini. Sudah, Pak, ujar Hamim. Sudah masuk, Gus. Saya transfer 300 juta. Kalau begitu kami permisi dulu mau pulang. Terima kasih banyak, Gus, ujar papanya Andini. Iya, Pak. Sama-sama, sahut Hamim. Assalamualaikum, pamit Ibu Andini. Waalaikumsalam, jawab Hamim. Setelah tamunya pulang, Hamim masuk ke kamar panggung, lalu membuka laptop sambil rebahan, belajar ilmu konstruksi di channel YouTube. Jam 07 pagi. Sambil menikmati secangkir kopi dan kepulan asap rokok, Hamim memberi makan ayam dan entok juga burung merpati peliharaannya. Mas Hamim, ini, Ibu belikan nasi pecel. Sarapan dulu, kata sang ibu. Iya, Bu, jawab Hamim kemudian masuk ke dapur. Selesai makan, Hamim mandi lalu ganti baju di kamar panggung. Setelah ganti baju, Hamim pergi ke dapur menemui ibunya. Bu, Hamim mau pergi dulu, ada perlu, pamit Hamim. Iya, Mas, hati-hati. Jangan lupa, HP-nya di bawah, kata sang ibu. Iya, Bu, jawab Hamim lalu saling cium tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab sang ibu. Tak lama kemudian, Hamim melajukan motornya pelan-pelan menuju jalan raya ke arah Rungkut, Surabaya. Tak selang lama, Hamim berhenti dan memarkir motornya di halaman lembaga kursus bahasa Inggris. Selamat pagi, sapa Hamim di depan pintu. Selamat pagi juga, Mas. Masuk, Mas. Silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Tanya pengawai. Mau daftar kursus bahasa Inggris, Mbak, jawab Hamim. Oh, iya. Silahkan isi formulir ini ya, Mas. Dengan Mas siapa ini? Tanya seorang pegawai. Iya, Mbak. Dengan Hamim Jazuli. Jam berapa, Mbak? Mulai kursusnya, tanya Hamim.
Mulai jam 08 pagi mas, sampai jam ke-10. 2 jam mas. Mau ambil yang setiap hari atau yang seminggu 3 kali? Tanya seorang pegawai. Setiap hari saja mbak. Ini formulirnya. Ujar Hamim. Mulai besok, Mas Hamim masuk kursus ya. Ujar seorang pegawai. Iya mbak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Kata Hamim. Iya mas. Silakan. Jawab seorang pegawai. Setelah menyalakan mesin motor Beat, Hamim melajukan motornya pelan-pelan. Jarak beberapa meter, Hamim membelokkan motornya di halaman lembaga kursus manajemen bisnis. Setelah memarkir motornya, Hamim berjalan menuju pintu masuk. Selamat pagi mas. Seru Panji. Selamat pagi juga. Silahkan masuk. Mau daftar kursus mas? Tanya seorang pegawai. Iya mas. Jawab Hamim. Silahkan masuk sebelah sini mas. Ujar seorang pegawai. Iya mas. Jawab Hamim lalu masuk. Setelah mendaftar kursus manajemen bisnis, Hamim pun kembali jalan-jalan dengan motornya. Seusai membeli buku, Hamim membelokkan motornya di kedai penjual es kelapa muda. Pak S1. Ujar Hamim. Iya mas. Jawab penjual es kelapa muda. Kursus mengemudi mobil, cepat dan terampil. Gumam Hamim sambil membaca papan tulisan di seberang jalan. Ini mas, esnya. Ujar bapak. Iya pak, terima kasih. Jawab Hamim, lalu menikmati es kelapa muda. Setelah minum es dan membayar, Hamim menyalakan mesin motornya lalu melaju, menyeberang jalan. Setelah memarkir motor di halaman sebuah ruko, Hamim berjalan masuk ruko. Selamat siang pak. Seru Hamim. Siang juga mas. Jawab seorang bapak. Mau kurus mengemudi mobil pak? Ujar Hamim. Iya mas, silahkan duduk. Kata seorang bapak. Iya pak, terima kasih. Jawab Hamim lalu duduk. Mas mau privat atau biasa? Tanya seorang bapak. Kalau privat itu yang bagaimana? Tanya Hamim. Kalau privat 1 minggu sudah lancar mengemudi dengan baik dan benar. Belajar setiap hari, dimulai pukul 12 sampai sore pukul 16. Jawab seorang bapak. Baiklah pak, pilih yang privat saja. Jawab Hamim. Dimulai sekarang ya mas. Ini pengajarnya lagi nganggur. Kata seorang bapak karyawan. Iya pak, boleh-boleh. Sahut Hamim semangat. Jam pukul 16 selesai kursus mengemudi mobil, Hamim meluncur ke masjid pondok pesantren Al-Karim. Sesampai di masjid, Hamim melihat banyak santri putra-putri yang sedang ngaji. Setelah memarkir motor, Hamim langsung menuju kamar mandi untuk wudhu, lalu menunaikan sholat asar di teras samping masjid. Selesai sholat, Hamim duduk mendengarkan keterangan sang kiai yang menjabarkan isi kitab. Selesai mengajar selama 2 jam. Sore pukul 17 sang kiai menutup dengan doa. Para santri putra-putri berhamburan keluar masjid. Begitu juga dengan Hamim ikut membubarkan diri. Sesampai di rumah, Hamim langsung merebahkan badan di kamarnya. Sejak kepulangan Hamim dari pondok, beberapa orang kampung mulai mempergunjingkan keluarga Hamim. Terutama tetangga satu RT banyak yang iri dan tidak suka dengan mapannya ekonomi keluarga Hamim. Bahkan ada beberapa orang yang menuduh juga mencurigai keluarga Hamim menggunakan pesugihan. Jam-jam 7:30 pagi. Setelah mandi, Hamim berangkat les bahasa Inggris hingga jam 9:30. Setelah itu, Hamim kursus manajemen bisnis hingga jam 12 siang. Selepas kursus manajemen bisnis, Hamim langsung kursus mengemudi mobil hingga pukul 16. Sore selepas kursus mengemudi, dengan motor Honda Beat, Hamim meluncur pulang. Di tengah perjalanan, Hamim membeli martabak 5 bungkus dan terang bulan 5 bungkus, lalu melanjutkan perjalanan. Sesampai di rumah, Hamim langsung memarkir motornya di depan kamar panggung. Kemudian beranjak ke rumah. Assalamualaikum. Seru Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Ibu Maria, kemudian Hamim saling cium tangan. Bawa apa itu mas? Banyak sekali. Tanya Idris. Bawa terang bulan dan martabak. Ya banyaklah, kan saudaranya banyak, masak beli 1 bungkus. Ini, ibu dan bapak dikasih 2 bungkus. Ujar Hamim. Oke bos. Sahut Idris.
Ayo sholat maghrib dulu, kata Ibu Maria. Mas Hamim, ayo mandi nak, setelah itu sholat. Iya Bu, jawab Hamim kemudian beranjak. Selesai sholat maghrib, Hamim dan ketiga saudaranya menikmati martabak dan terang bulan di ruang tamu, sambil main game Higgs Domino Island. Mas Hamim, panggil ibunya yang duduk di teras rumah. Iya Bu, sahut Hamim. Ada mobil mewah berhenti di depan rumah. Pasti tamumu, ujar sang ibu. Iya Bu, jawab Hamim lalu beranjak ke pintu. Bu, minta tolong, bikinin minum kopi sama teh ya, ujar Hamim. Iya Mas, jawab sang ibu. Assalamualaikum Gus Hamim, seru Ibu Aryani. Waalaikumsalam Bu Aryani. Mari, silahkan ke teras gubuk kamar saya saja. Ajak Hamim lalu beranjak ke kamar panggung. Iya Gus, jawab Ibu Aryani. Silahkan duduk Pak, Bu, kata Hamim. Iya Gus. Kalau yang sebelah ini, rumah siapa Gus? Tanya Pak Ari. Itu, rumah orang tua saya Pak. Saya bikin kamar sendiri di sini. Kamar panggung. Saya belum punya rumah sendiri, masih ikut ibu sama bapak, jawab Hamim. Oh, gitu ya. Gus Hamim ternyata masih remaja ya, ujar Pak Ari. Iya Pak, masih umur 16 tahun 6 bulan. Masih suka main Pak, hahaha, sahut Hamim. Gus, umur 16 tahun, tapi sudah main uang miliaran gitu, sahut Ibu Aryani. Hahaha, tahu saja ibu ini, ujar Hamim. Nona Jessica yang cerita ke saya Gus. Kata Non Jessica, Gus dapat komisi 200 M. Ujar Ibu Aryani. Permisi, silahkan minum, kata Ibu Maria sambil meletakkan 2 cangkir kopi dan secangkir teh. Silahkan Mas. Mbak, diminum. Seadanya, sambung Ibu Maria. Iya Bu, terima kasih banyak. Jadi merepotkan Ibu, kata Ibu Aryani. Tidak repot Mbak. Ibu tinggal dulu ya. Pamit Ibu Maria. Iya Bu, silakan, ujar Ibu Aryani. Ayo Pak Ari, diminum kopinya. Bu Ari silahkan diminum, kata Hamim lalu menuangkan air kopi ke lapik, kemudian menyeruput pelan-pelan. Setelah menyurut rokok, Hamim bertanya, Bu Aryani, sudah dapat jatah ya dari suaminya? Hehehehe, Gus ini bisa saja bercandanya. Sudah Gus, pas baru nyampai ke rumah ronde pertama. Malam dapat jatah lagi, dan jam 6 pagi, nambah lagi Gus hahaha. Jawab Ibu Ari sambil tertawa. Pak Ari, kok bisa 2 bulan gak pulang, malah senang-senang dengan perempuan lain. Kasihan Bu Aryani, ditinggal sendirian di rumah, kata Hamim. Iya Gus, kasihan istri saya. Gak tahu Gus kenapa. Kok saya tiba-tiba mengikuti kata-kata dan perintah wanita itu. Awalnya, saya habis mengadakan pertemuan bisnis di Jakarta. Lalu saya mampir mencari hiburan di kafe sambil melihat pertunjukan musik. Saat saya baru duduk, ada wanita cantik memperkenalkan diri. Akhirnya kami ngobrol. Kemudian wanita tadi memesan minuman. Setelah menyodorkan minuman ke saya, dan saya minum. Yang saya ingat, tiba-tiba saya senang sama wanita tadi. Lalu, setelah dari kafe, saya diajak tidur di hotel. Selanjutnya saya diajak jalan-jalan ke Singapura dan terakhir di Kuta Bali, Gus. Jawab Pak Ari. Apa Pak Ari tidak ingat sama sekali? Sama anak dan istri di rumah? Tanya Hamim. Ingat Gus, mau pulang itu saya tidak kuasa. Selalu ingat sama wanita itu. Saya sangat mencintai wanita itu dan tidak mau meninggalkannya, ujar Pak Ari. Suami saya itu diapain sih Gus? Kok sampai bisa lupa anak istri juga bisnisnya? Tanya Ibu Aryani. Suami ibu awalnya diguna-guna. Setelah itu dilintrik Bu. Lintrik itu sihir jahat yang bisa melupakan seseorang pada siapa saja. Yang diingat hanya orang yang melintriknya saja. Untuk menghilangkan sihir lintrik ini, sangat sulit sekali. Jarang orang yang bisa, jawab Hamim. Iya Gus, saya sudah minta tolong pada beberapa dukun dan paranormal juga beberapa kiai, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah, Direktur Jessica memberitahu saya tentang Gus.
Dan setelah Gus bantu, suami saya bisa pulang. Ujar Ibu Aryani. Begini Gus, dalam kurun waktu 2 bulan, wanita itu mencuri uang saya di bank, sebesar 1 triliun dari m-banking saya. Saya tahu setelah saya pulang Gus. 1 triliun itu belum dia minta belikan ini dan itu. Ujar Pak Ari. Banyak ya? Uang Pak Ari sampai triliunan. Kata Hamim. Alhamdulillah Gus. Saya punya uang banyak. Karena papa saya seorang konglomerat. Jadi, setelah papa, mama saya meninggal dunia. Saya anaknya, mewarisi puluhan perusahaan orang tua. Jadi, saya jadi konglomerat itu, karena warisan Gus. Bukan usaha sendiri. Jawab Pak Ari. Ya agak apa-apa Pak. Itu sudah rezekinya Pak Ari dan istri. Sahut Hamim. Gini Gus, saya mau minta tolong, supaya uang saya yang dicuri sama perempuan yang melintrik saya, itu bisa kembali. Banyak loh Gus, 1 triliun itu. Ujar Pak Ari. Baiklah Pak Ari, akan saya bantu. Jawab Hamim. Gini saja Gus, kalau Gus bisa mengembalikan uang 1 triliun ke saya, Gus akan saya kasih separuhnya. 500 M untuk saya, 500 M untuk Gus Hamim. Daripada uang itu hilang dicuri, lebih baik kembali walau separuh. Ujar Pak Ari. Iya Pak Ari, jawab Hamim kemudian menghisap rokok dalam-dalam sambil melihat segelas kopi di depannya. Insyaallah, dalam waktu seminggu, uang Pak Ari akan kembali. Nanti kembali lewat rekening Ibu Aryani istri Pak Ari. Kata Hamim. Kok bisa gitu Gus? Kan wanita itu nggak tahu nomor rekening istri saya. Dan nggak kenal istri saya. Kata Pak Ari. Ya ditunggu saja ya Pak. Pasti dikembalikan uang Bapak dalam minggu ini. Paling nggak sampai seminggu. 4 harian lah. Ujar Hamim. Mau pamit Gus, sudah jam 10 malam. Saya berterima kasih sekali atas bantuannya, hingga suami saya pulang ke keluarganya lagi. Kalau nggak pulang, nggak tahu gimana jadinya. Nggak pulang 2 bulan saja, uang 1 ton hilang. Ujar Ibu Aryani. Iya Bu Aryani, jawab Hamim. Bab 15. Sahabat masa kecil. Ini ada cek 1 M untuk Gus. Sebagai rasa terima kasih saya sekeluarga. Barangkali Gus ingin membangun rumah baru untuk orang tuanya. Kata Ibu Aryani sambil meletakkan cek di atas karpet. Iya Bu Aryani, terima kasih banyak. Uang yang Ibu beri kemarin masih utuh, kok diberi lagi? Ujar Hamim. Gak apa-apa Gus, ambil saja. Assalamualaikum. Pamit Ibu Aryani dan Pak Ari Wibowo. Waalaikumsalam. Jawab Hamim lalu mengantar Ibu Aryani sampai di pinggir jalan. Setelah Ibu Aryani dan suaminya pergi, Hamim kembali ke kamar panggung, lalu menyimpan cek di lemari. Seusai mengantongi amplop dengan memakai celana serta kaos, Hamim keluar kamar, lalu menyalakan mesin motornya. Perlahan-lahan Hamim melajukan motornya ke jalan. Gus, mau kemana? Tanya Andi kakaknya. Mau main mas, ke rumah Baim teman sekolah SD. Jawab Hakim sambil melajukan motornya. Tak lama kemudian, motor Hamim berhenti di depan rumah sangat sederhana di RT 02. Setelah memarkir motornya, Hamim berjalan ke pintu yang masih terbuka. Assalamualaikum. Seru Hamim. Waalaikumsalam. Jawab bapaknya Baim. Cari siapa mas? Cari Baim Pak D. Jawab Hamim. Loh, ini Hamim ya? Iya Pak D. Jawab Hamim. Lama gak pernah kesini. Tahu-tahu sudah besar. Masuk-masuk, tak panggilkan Baim. Baim lagi di kamar betulin HP. Kata bapaknya Baim lalu beranjak masuk ke rumah. Baim, dicari Hamim. Kata sang bapak. Iya Pak, jawab Baim kemudian keluar kamar setelah mendengar nama sahabat masa kecilnya. Hi Hamim. Ujar Baim langsung bersalaman. Duduk-duduk. Gimana kabarnya? Lama sekali gak ketemu. Alhamdulillah baik dan sehat. Kamu gimana kabarnya? Jawab Hamim ganti bertanya. Sama, sehat-sehat saja. Ayo, kita ngobrol sambil ngopi di warung Pak Taji. Ajak Baim. Siap-siap. Ajak sekalian Anton sama Samsul. Kita waktu kecil kan selalu main berempat. Sahut Hamim.
Tak telepon sebentar, kata Baim kemudian menghubungi Anton dan Samsul. Katanya meluncur Min. Ayo, aku bonceng kamu saja. Aku nggak punya motor. Motor satu dipakai gantian. Sama bapakku, juga kakakku. Ujar Baim. Malam itu, Hamim berboncengan dengan Baim. Tak selang lama, motor Hamim terparkir di samping halaman warkop Pak Taji. Kehadiran Hamim menjadi perhatian beberapa orang yang sedang ngopi, juga menjadi perhatian beberapa preman kampung yang lagi asik minum minuman keras. Loh, Gus Hamim, kata Hamdan preman kampung desa Konoha yang disegani. Kapan datang dari pondok pesantren? Tanya Hamdan lagi iseng-iseng. Sudah 2 mingguan, Kang. Jawab Hamim. 2 motor berhenti dan parkir di sebelah warkop Pak Taji. Lalu 2 remaja bernama Samsul dan Anton turun dari motor mendekati Hamim. Hamim, gimana kabarnya? Lama gak ketemu? Tanya Anton kemudian berjabat tangan. Begitu juga dengan Samsul berjabat tangan. Alhamdulillah, baik-baik saja. Jawab Hamim. Kok ramai sekali di warkop Pak Taji ini? Iya ramai. Setiap malam preman kampung biasanya ngopi di sini. Kata Baim. Itu mereka lagi minum bir sama vodka. Gak apa-apa Hamim. Santai saja. Kita semua saling kenal dan satu desa. Ujar Samsul. Sudah biasa begini. Gus Hamim. Panggil Hamdan preman kampung yang disegani. Apa Kang? Sahut Hamim. Kamu banyak uangnya ya? Dengar-dengar kamu habis beli tanahnya Pak Lurah. Ujar Hamdan. Iya Kang. Jawab Hamim. Mbok ya aku ini dikasih uang Gus. Buat beli bir bintang dan vodka. Kata Hamim. Ini Kang. Ujar Hamim sambil menyodorkan uang 500.000. Alhamdulillah. Terima kasih Gus. Kata Hamdan kemudian menyuruh Tio beli minuman lagi. Pak Taji, es Joshua 4. Kata Baim. Oke. Sahut Pak Taji warkop. Baim. Kenapa HP-mu? Tanya Hamim lalu menyulut rokok. Lada Ero. Gak tahu kenapa. Kadang nyala kadang tidak mati. Jawab Baim. Besok saja aku belikan HP. Ujar Hamim. Sekarang sudah malam. Apa kamu punya uang? Tanya Baim terkejut. Punya. Aldi, Anton, kamu gak sekalian ganti HP baru? Tanya Hamim. Hehehehe. Apa kamu belikan juga? Tanya Samsul. Iya, antara aku belikan sekalian. Kalian sekolah di mana? Tanya Hamim. Kami bertiga, sekolah di SMA Negeri 1 Min. Hanya kamu yang sekolah di pondok pesantren. Jawab Anton. Aku hanya sekolah sampai SMP saja. Sekarang aku sudah berhenti pesantren. Ujar Hamim. 1/2 tahun lagi, kenaikan kelas 2 Min. Apa kamu gak ingin sekolah SMA? Tanya Baim. Ya kepingin sih, tapi sudah telat mau daftar. Jawab Hamim. Kamu daftar sekolah saja. Gak apa-apa. Tuh, tetangga baruku. Dia bisa sekolah langsung kelas 2 SMA. Tapi ya bayar agak mahal. Kata Baim. Pak Taji, rokok Marlboro Black 4 bungkus, sama Indomie telur 4. Pesan Hamim. Iya, nanti aku tak cari informasi sekolah di Google. Kalau sudah dapat alamat sekolahnya, aku coba daftar. Kata Hamim. Iya Ma, kamu sekolah SMA saja. Sayang kalau gak sekolah. Enak loh sekolah itu, banyak temannya. Timpal Samsul. Hamim, handebit itu. Motor kamu apa motor bapakmu? Tanya Baim. Itu motorku. Aku beli di Pak Ridwan. Jawab Hamim. Enak kamu Mim. Walau beli bekas tapi punya sendiri. Daripada aku. Gak punya motor. Kata Samsul. Lah itu. Motor siapa yang kamu bawa ke sini? Tanya Hamim. Ini Gus Hamim. Indomie telurnya. Ini rokoknya. Ujar Pak Taji sambil meletakkan mangkuk satu persatu. Makasih Pak D. Tambah air mineral dingin. Ujar Hamim. Siap. Jawab Pak Taji. Itu Revo. Motornya bapakku Mim. Tadi aku pinjam sama bapak. Jawab Samsul. Lah kalau selokah, naik apa? Tanya Hamim lagi. Ya diantar, pulangnya naik angkutan umum. Kadang dijemput sama kakakku.
kadang bareng teman. Kata Samsul sambil makan Indomie telur. Anton, kamu juga nggak punya motor? Tanya Hamim. Gak punya, Min. Ada juga Vario model lama. Punya bapak. Jawab Anton. Pak Taji, kopi satu. Kata Pak Ridwan lalu duduk di bangku panjang. Loh, Mas Hamim. Lagi ngopi, Mas? Tanya Pak Ridwan. Iya, Pak Ridwan. Dari mana, Pak? Tanya Hamim. Biasa, Mas Hamim. Menawarkan motor di aplikasi Facebook. Di rumah pada tidur semua. Ya, ngopi saja di sini. Jawab Pak Ridwan. Ini Pak Ridwan. Kopinya. Kata Pak Taji sambil meletakkan cangkir di atas meja. Masih banyak, Pak? Dagangan motornya? Tanya Hamim. Masih banyak, Mas Hamim. Kemarin baru kulakan. Beli. Dijual lagi. Beli. Dijual lagi. Ujar Pak Ridwan. Ada motor yang kondisinya bagus tidak, Pak? Tanya Hamim lalu menyeruput kopi hitam. Yang Bapak kulak kemarin, bagus-bagus, Mas Hamim. Ada Vario, Scoopy, Beat. Apa Mas Hamim mau beli motor lagi? Tanya Pak Ridwan lalu menyeruput kopi. Iya, Pak. Mau beli 3. Jawab Hamim. 3. Beneran, Mas? Sahut Pak Ridwan, terkejut. Iya, Pak. Bisa, Pak. Diambil sekarang motornya. Tanya Hamim. Bisa, Mas Hamim. Sungguhan, mau beli motor sekarang. Ujar Pak Ridwan, setengah tidak percaya. Iya, Pak. Sungguhan. Sahut Hamim. Kalau sungguhan, ya mari ke rumah Bapak. Lihat motornya dulu. Mau pilih yang mana? Ujar Pak Ridwan. Baiklah, Pak. Akan saya bayar dulu makan dan minumnya. Jawab Hamim kemudian membayar makan dan minum. Baim dan Anton juga Samsul sangat terkejut dan heran. Melihat dan mendengar Hamim sahabatnya membeli 3 motor. Ayo, ke rumah Pak Ridwan. Aku mau belikan motor untuk kalian. Kata Hamim. Iya, Min. Jawab 3 sahabatnya sangat senang walau setengah tidak percaya. Tak lama kemudian, sampailah di rumah Pak Ridwan pedagang motor bekas layak pakai. Ini Mas Hamim. Motor Vario masih bagus-bagus. Harganya 12 jutaan. Ada Scoopy juga 12 juta harganya. Kata Pak Ridwan. Baim, Anton, Samsul, pilih yang bagus. Kata Hamim sambil mengeluarkan amplop tebal pemberian Ibu Aryani yang berisi uang 50 juta. Apa semua pakai motor Vario saja? Tanya Pak Ridwan. Saya jamin kondisi mesin bagus dan enak. Iya, Pak. Vario saja. Kata Baim sangat senang. Sebentar ya, aku buatkan kwitansi jual beli sebagai bukti. Dan ini surat-surat kendaraan motornya. Silahkan dicek dulu. Kata Pak Ridwan. Iya, Pak. Mas Hamim, ini 3 kwitansinya. Semua totalnya 36 juta. Ujar Pak Ridwan. Ini, Pak, uangnya. Kata Hamim lalu menyodorkan uang. Terima kasih, Mas Hamim. Jawab Pak Ridwan. Sama-sama, Pak. Jawab Hamim. Baim, ini ada uang 15 juta. Kalahin bagi 3 ya. Buat beli HP sama buka nomor rekening di bank. Kata Hamim. Iya, Mim. Terima kasih banyak ya. Kata Baim dan Anton juga Samsul. Sama-sama. Aku tak pulang dulu. Assalamualaikum. Seru Hamim. Waalaikumsalam. Gila, Hamim itu. Gak ada sebulan beli motor depalan buah. Banyak amat uangnya. Lusa, dengar kabar. Hamim membeli tanahnya Pak Kepala Desa. Seharga 2 miliar. Edan. Anak remaja bisa punya uang sebanyak itu. Aku saja yang kerja siang malam. Beli mobil Avanza saja tidak bisa. Hamim, yang gak kerja bisa punya uang miliaran. Dari mana ya? Dapat uang sebanyak itu. Kata Pak Ridwan dalam hati. Pak deh. Pulang dulu. Ujar Baim. Iya, Baim. Terima kasih. Sahut Pak Ridwan. Bab 16.